bisa melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi yang khusus ada di bulan suci Ramadan, yaitu salat Id dan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ibadah ini terus Allah berikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita selesai melaksanakannya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beridul fitri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, farhatun 'inda iftari, satu kegembiraan tatkala dia berlebaran, farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan satu kegembiraan nanti tatkala berada di surga Allah, pertemuan sangat indah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila qaibin wal hisar laisa kamitslihi syai'un. Amin amin Allahumma amin. Dan juga sekaligus kita melakukan acara peringatan Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, karena memang di antara keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan adalah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringatan Nuzulul Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah semangat lisan kita untuk senang membaca Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada kehormatan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah anugerah besar yang Allah hadiahkan kepada kita sebagai umat baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan Allah peruntukkan dan Allah milikan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, namun pada hakikatnya semua bulan milik Allah, namun Allah khususkan Rajab miliknya Allah. Sya'ban bulanku, ujar Nabi, dan bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Berada di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang sangat besar. Makanya bulan suci Ramadan dikatakan bulan penuh rahmat. Bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang penuh ampunan. Bulan suci Ramadan bulan menjadi sebab kita akan terbebas dari siksa api neraka. Bulan suci Ramadan segala doa kita pasti akan diijabah oleh Allah non-stop 24 jam dalam satu bulan. Waktu itu adalah waktu ijabah, beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan suci Ramadan bulan di mana amal ibadah kita sangat dilipat gandakan oleh Allah. Dan bulan suci Ramadan segala kebajikan selalu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan bulan peristiwa Lailatul Qadar. Bulan suci Ramadan bulan peristiwa turunnya Al-Quran. Keistimewaan yang sangat besar sehingga baginda kita Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau la an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya, ujar Nabi, umatku mengerti, paham
tentang keutamaan dan kelebihan yang sangat besar yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, niscaya mereka berangan-angan mengharap bulan suci Ramadan ini setahunan. Cuman kita banyak kada memaham. Jadi mengharap Ramadan jakanya kawa setengah bulan. Jaka kawa. Ya kan? Ada lagi yang sudah menghitung hajar hari pertama 29 lagi buatnya jadi kita hari raya. Kehendakan benar sudah hari raya. Ya, ini bulan suci Ramadan anugerah Allah, kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, ya, sehingga kita akan mendapatkan dan akan terbebas dari siksa api neraka. Di bulan suci Ramadan inilah momennya. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kapan terjadinya turunnya Al-Quran? Dari Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit pertama. Terjadinya turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Ya, awalnya surah Fatihah, akhirnya surah An-Nas yang berjumlah ya 30 juz, 114 surah, 19.200 kalimat, 236.361 huruf. Mun kada percaya hitungi seorang. Ya, turunnya kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Terjadinya Lailatul Qadar ini Pak masih dirahasiakan oleh Allah. Bisa terjadi di malam pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Hikmahnya apa? Agar kita setiap malam selalu mengisi ibadah. Karena Allah sangat cemburu malam-malam Ramadan kalau tidak ada nilai ibadah, karena malam yang sangat barokah. Nah, supaya setiap malam terus kita menanti-nanti terjadinya Lailatul Qadar. Namun ada yang mengatakan bahkan kalau mau tamat terjadinya dan sering terjadi malam Lailatul Qadar adalah malam 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Apa hikmahnya? Mendekat di 10 akhir, jangan sampai kendor ibadah kita. Ya, tambah semangat. Kenapa? Mengharap akan mendapatkan peristiwa malam Lailatul Qadar. Lebih-lebih di malam-malam ganjil. Ya, malam 21, malam 23 sampai malam 29. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau sudah memastikan dan beliau sering melihat sesuai apa yang beliau alami, sesuai apa kapan awalnya Ramadan. Kita kemarin kapan awal Ramadan? Ada nang hari Senin ya? Kalau ada nang hari Senin awal Ramadan, kata Imam Al-Ghazali, peristiwa terjadinya malam Lailatul Qadar insyaallah terjadi malam 29. Tapi menurut ulama sufi malam 21. Masih khilafiyah. Apabila awal Ramadan itu hari Selasa, insyaallah peristiwa malam Lailatul Qadar malam 25. Ya, namun menurut ulama sufi, sebagian ulama sufi malam 27. Ya, yang bujur bagaimana Pak? Yang bujur setiap malam dia jaga terus ibadah. Minimal tarawih kita jangan ditinggal. Bahkan ulama ada mengatakan siapapun orang yang setiap malam melaksanakan sholat tarawih sudah dipastikan akan bertemu malam Lailatul Qadar, mendapatkan bagian yang sempurna, khairun min alfi syahr, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Dan setiap malam jangan tinggalkan sembahyang tarawih.
punya uyuh benar AS sembahyang tarawih mangga asal apa tetap jangan sampai kadang tarawih, biar aja sembahyang sambil berduduk kadang. Karena sembahyang sunat boleh duduk walaupun kita bisa berdiri. Kalau karena buka puasa kebanyakan ya saat ini menukarkan makanan memasarkan pas cocok lawan liur misalnya ya kan kadang-kadang saat umat tambah terus akhirnya mangga ya jangan libur tarawihnya tetap biar duduk pada bapak cuma pahalanya separuh dan daripada ada tarawih ya, jadi jangan heran orang misalnya sehat, ya tarawihnya duduk, supaya misalnya berdiri tarawihnya duduk. Kalau bapak mungkinnya kekanyangan, mungkinnya sakit paru, ya mungkinnya uyuh. Kada bapak sembahyang sunat boleh duduk walaupun sehat, tapi pahalanya separuh. Tapi kalau sembahyang fardu wajib berdiri selama bisa. Nyaman kadang kira-kira nyaman. Apalagi fadilah sembahyang tarawih Pak. Kita berangkat dari rumah menuju tempat masjid atau musala, langkah kaki kita dapat pahala dua, pahala haji dan pahala umrah. Man masa ila salatin maktubatin fahiya tahajjatin mabruratin. Siapa orang berjalan melangkahkan kaki yang untuk menuju masjid sembahyang isya berjamaah sembahyang wajib, langkah kakinya dicatat pahala haji mabrur. Wa man masa ila salatin tatawwu'in fahiya ka'umratin ya maqbulatin. Dan siapa melangkahkan kaki untuk sembahyang sunat berjamaah, tarawih dianjurkan berjamaah, maka pahala langkah kakinya seperti pahala umrahnya makbulah. Kada harus mengeluarkan biaya yang benar ya. Cuma ada biaya, ada rezeki, bagus saja kesana untuk ya melaksanakan ibadah umrah. Syukur-syukur bisa melaksanakan ibadah haji. Coba asal kita sembahyang tarawih setiap malam pasti. Sehingga kata ulama minimal untuk mendapat utamaan malam Lailatul Qadar paling tidak kita membaca 3 kali. Apa yang dibaca? La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Salasa marrat. Nabi mengatakan man qala fi kulli lailatin min ramadhana, siapa membaca setiap malam di bulan Ramadan. Apa yang dibaca? La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Salasa marrat 3 kali. Akan adraka lailatul qadri bihadin wafirin, maka sungguh dia sudah memperdapati keutamaan kelebihan malam Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Tingkatan yang kedua, paling tidak kita mengatakan sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ya, jangan man sholal maghriba wal isya'a bi jama'atin faqad adraka lailatul qadri bihadin wafirin. Siapa sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, maka sungguh dia memperdapati malam Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna. Ini tingkatan yang kedua. Kita kebanyakannya berjamaah maghrib bisa ada ingat lagi. Kenapa? Karena bukannya di rumah. Makanya yang bagus bukan tuh dia dilanggar atau di masjid. Ya, nyaman sembahyang berjamaahnya. Kalau di rumah, kadang-kadang kita tuh bisa bagena-gena sembahyang. Kenapa? Kebanyakan makan, bangga. Ya, makanya buka puasa itu bagus di masjid dilanggar. Kenapa? Karena kalau banyak hendak banyak dicelengi panitia. Kadang awal terbatas. Jadi maghrib berjamaah, isya berjamaah, sama dia memperdapati malam Lailatul Qadar. Nanti kata Nabi yang paling hebat, nanti terjadinya Lailatul Qadar setiap malam beribadah semalaman suntuk. Kira-kira kita ada mampu? Ya, dan bukan kira-kira lagi, yakin.
Ya, ada kata mampu semalaman begadang wara. Jujur kan? Kadang ibadah kan? Kopian, panggilan, ya lah, sampai sahur, berikan. Kadang beribadah, tapi beribadah setelah tidak bosan. Berat ibadah. Ya, jadi yang paling hebatnya menanti-nanti setiap malam menanti Lailatul Qadar, ya lah, semalaman suntuk beribadah sebagaimana apa yang dilakukan oleh junjungan baginda kita Nabi dan orang-orang soleh. Nah, kemudian peristiwa turunnya Al-Quran dari Rabbul Izzah ke langit pertama terjadi di malam Lailatul Qadar secara keseluruhan. Dari langit pertama kepada baginda kita Nabi tadrijian berangsur-angsur. Ya, pertama yang turun kepada Rasulullah tepat pada malam 17 Ramadan menurut tahun Mu'tamad. Ya, kapan terjadinya? Pada ketika Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam khalwat di sebuah gua namanya Gua Hira. Ya, di sebuah gunung, nama gunungnya adalah Jabal Nur. Kita orang Banjar ditambah-tambah Gunung Jabal Nur. Jadi mana gunung, mana jabal. Ini orang Banjar ini kadang-kadang bisa menambah, apalagi mengurang harap benar. Ya, Jabal Abil Qubais tuh ngarannya. Kalau lihat Jabal Abil Qubais itu dari Pesayan melihat ke ujung tuh gunung-gunung tuh sampai ke rumah raja, nyambung ke Pesayan pulang tuh ngarannya Jabal Abil Qubais. Kita orang Banjar disingkat Jabal Qubis.